Ya, selamat sore teman-teman. Kembali lagi eh, dalam kelas kita yaitu adalah mata kuliah Termodinamika 1. Sebelum kita mulai mata kuliah, saya akan tunjukkan program pembelajaran dari mata kuliah ini. Oke, akan saya tunjukkan eh, program pembelajarannya. Baik, apakah terlihat oleh teman-teman? Terlihat. Ya, jadi ini rencana program kegiatan pembelajaran semester atau disingkat dengan RPKPS, yaitu adalah rencana pembelajaran dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini termodinamika, berlangsung secara 3 SKS, dengan dosen pengampu, Profesor Harwin, Pak Triagung, dan saya sendiri. Ya, definisi mata kuliah ini merupakan ilmu dasar yang wajib diikuti oleh mahasiswa teknik mesin khususnya karena mata kuliah ini adalah dasar dari pembahasan tentang energi. Dan kita sebagai mahasiswa teknik mesin juga tentunya tidak akan jauh-jauh dengan apa yang namanya energi. Seperti itu ya. Kita skip saja ini, lalu kita akan melihat bagaimana rencana pembelajaran ini tiap pertemuannya. Jadi untuk pertemuan pertama, kita akan membahas pendahuluan dari termodinamika itu apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita, jadi nanti kita akan membahas tentang pendahuluan itu. Jadi apa itu termodinamika, terus dasarnya seperti apa, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses dan cycle atau siklus. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang sistem energi, panas dan kerja. Lalu pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang interaksi antara sistem dan lingkungan. Terus pertemuan kelima, kita akan melanjutkan pembahasan tentang interaksi sistem dan lingkungan. Pertemuan keenam, melanjutkan lagi, dan pertemuan ketujuh pada akhirnya kita menyelesaikan pembahasan tentang interaksi dan lingkungan, interaksi sistem dan lingkungan, seperti itu. Langsung kita mulai saja untuk pertemuan pertama, yaitu tentang pendahuluan dari termodinamika tersebut. Akan saya share dari PowerPoint-nya. Sebelumnya adakah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Tidak ada ya. Baik, kita Ada Mas, belum? ya gimana? Belum ada. Oh, belum ada. Oh ya. Baik, kita langsung masuk saja ke materi. Bisa dilihat di sini PowerPoint-nya ya. Bentar. Oke, seperti ini terlihat. Terlihat. Oke, jadi apa itu termodinamika? Termodinamika atau thermodynamic itu awal katanya berasal dari bahasa Yunani. Ya, di sini ada yang bisa menjawab mungkin termodinamika itu apa? Cara analogi dasarnya atau dari arti bahasa tersebut. Kalau kita lihat kan ada kata termo, ada kata dinamika, atau bahasa Inggrisnya ada termo, ada dynamic. Nah, itu awal mulanya itu berasal dari bahasa Yunani, di mana termo atau term itu adalah heat atau panas, ya. Lalu ada dynamic atau dinamika itu adalah power atau daya. Jadi bisa kita lihat di sini dari arti kata tersebut, termodinamika adalah eh, pembahasan tentang tentunya tadi term atau panas atau heat dan power atau daya, atau secara keseluruhan adalah kedua hal tersebut adalah energi, ya. Jadi termodinamika secara umum akan membahas bagaimana energi itu dalam sebuah sistem kehidupan dan seterusnya. Oke, jadi di pertemuan pertama kita ini akan membahas tentang termodinamika dan energi. Jadi apa itu? Kita tentunya saat SMA kita tahu ada namanya hukum termodinamika ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa termodinamika itu tidak jauh-jauh dari energi.
Nah, pada hukum pertama termodinamika ini, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi itu hanya berubah bentuk dari A ke B dan seterusnya. Jadi tidak bisa tiba-tiba energi itu hilang atau tidak bisa tiba-tiba energi itu datang. Jadi harus ada perubahan atau konversi dari bentuk lain. Contohnya pada gambar ini. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya ada sebuah batu di suatu jurang atau di ketinggian tertentu, maka batu tersebut pada ketinggian tertentu mempunyai energi potensial. Ketika batu itu dijatuhkan, ya, energi potensial itu menjadi energi kinetik karena dia jatuh memiliki kecepatan, sehingga energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik. Nah, itu di situ bisa kita lihat sebuah konversi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Oke, selanjutnya ada juga contoh, misal kita setiap hari makan ya untuk mendapatkan energi, itu juga termasuk dari perubahan energi. Jadi misalnya kita makan banyak, misalnya makan 5 piring gitu ya dalam sehari. Tentunya untuk supaya eh, badan kita tetap terjaga, misalnya berat badannya, maka kita harus melakukan kegiatan sebesar atau melakukan kegiatan yang mengeluarkan energi sebesar 5 piring tadi. Nah, kalau kegiatan kita kurang dari itu, ya, maka energi dari makanan itu akan tersimpan dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita beratnya menjadi naik, seperti itu. Nah, itu di situ kita bisa lihat tidak ada energi yang hilang atau tidak ada energi yang tiba-tiba muncul ya. Jadi energi itu dari makanan, lalu dikeluarkan menjadi gerak dan seterusnya. Ya, kalau kita bergeraknya sedikit, maka akan disimpan oleh tubuh berupa energi juga. Artinya energi yang disimpan ini bisa kita gunakan juga untuk kegiatan yang lain. Oke, lalu ada hukum kedua. Tadi hukum pertama kan konservasi energi atau energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi hanya dapat dikonversi dari suatu bentuk A ke bentuk B. Lalu hukum kedua ini apa? Ya, hukum kedua ini sebuah energi ya, itu memiliki kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas kita tahu ya, kuantitas itu artinya energi mempunyai jumlah. Lalu apa itu kualitas? Ya, jadi kualitas itu adalah analoginya seperti ini. Misalnya kita punya eh, kopi panas gitu ya, kita taruh di dalam meja di dapur, lalu kita diamkan. Yang awalnya kopi tersebut temperaturnya 70 derajat Celcius, lalu kita diamkan di dalam ruangan 20 derajat Celcius, maka lama-lama kopi tersebut mendingin. Tentunya di situ ada sebuah konversi energi dari panas yang dihasilkan dari kopi ini, energinya ditransfer, dikonversikan ke ruangan, seperti itu. Nah, lalu apa tadi kualitas? Jadi bisa kita bayangkan ya, energi yang ditransfer dari kopi panas itu ke lingkungan, dia tidak akan kembali lagi ke kopi tersebut. Jadi kopi tersebut tidak akan panas lagi. Jadi ya tetap dingin gitu ya. Artinya apa? Energi ini hanya berjalan atau konversi energi ini hanya berlangsung satu arah dari kopi ke lingkungan. Sedangkan dari lingkungan dia tidak terus tiba-tiba kembali lagi ke dalam kopi. Nah, artinya ketika terjadi proses konversi energi atau perubahan energi, maka kualitas energi tersebut ya akan menurun. Jadi ketika energi ini ditransfer dari lingkungan, dari kopi ke lingkungan, maka kualitas energi di lingkungan ini menurun sehingga dia tidak bisa kembali lagi ke dalam kopi atau tidak bisa memanaskan kopi lagi. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan kualitas. Artinya dia tidak bisa kembali lagi dan konversi terjadi satu arah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, berarti sudah Berarti paham kalau ya. ber- berarti kalau kondisi awal sama akhir mengenai hukum termodinamika itu jumlah energinya bakal selalu sama ya?
bakal selalu sama. Artinya seperti ini, bukan kondisi A dan kondisi B akan sama, tapi adalah jumlah total energi yang dikonversikan itu akan sama. Namun tentunya dalam kondisi real atau kondisi nyatanya pada proses konversi ini ada terjadinya energi yang terkonversi ke bentuk lain ya. Misal tujuan kita ingin mengkonversi energi dari A ke B ya. Tapi tentunya dalam proses nyatanya ada energi yang terkonversi menjadi C. Jadi jumlah energi B ini tidak atau lebih kecil dari A. Seperti itu. Apakah jelas? Nah, itu yang dinamakan dengan losses energi atau energi yang terbuang menjadi bentuk yang tidak kita inginkan ya. Misalnya contoh paling mudah apa ya? Eh, ya misalnya kita ingin memanaskan kopi nih misalnya. Kita kembali lagi ke kopi ya. Kita ingin memanaskan kopi dengan api gitu ya. Misalnya jumlah energi api untuk memanaskan kopi dari 20 derajat menjadi 100 derajat secara teori adalah jumlahnya 10 unit misalnya gitu ya. Kita katakan dalam unit supaya mudah. Namun pada kenyataannya kita butuh 12 unit ya, karena eh, eh, ruangan itu atau lingkungan itu juga terkena dampak dari pemanasan tersebut sehingga ada energi yang terbuang ke lingkungan atau berubah menjadi bentuk lain yang tidak kita inginkan. Yang harusnya semua untuk memanaskan kopi, tapi ternyata tidak mampu, harus ditambahkan energi lagi. Seperti itu. Jelas ya? Oke, baik kita lanjutkan. Lalu dalam pembahasan termodinamika, untuk mempermudah kita dalam menganalisis, ya, maka ada yang namanya sistem dan kontrol volume. Jadi apa itu sistem? Ya, jadi sistem itu kalau kita lihat pada gambar, kita lihat pada gambar ini, sistem itu adalah daerah yang kita amati. Ya, nah di batas sistem itu ada yang namanya boundary. Boundary itu adalah batas imajiner atau batas khayalan yang membatasi antara sesuatu yang akan kita amati ya dengan lingkungan sekitarnya atau kita sebut sebagai surroundings atau bahasa Indonesianya adalah lingkungan. Nah, jadi ketika kita akan membahas suatu fenomena dengan termodinamika, maka kita hanya maksudnya kita hanya dibatasi oleh sistem ini untuk menganalisisnya supaya mempermudah kita. Lalu dalam sistem ini ada yang namanya closed system. Closed system itu ya bahasa Indonesianya sistem tertutup ya. Nah, sistem tertutup ini dengan kata lain adalah control mesh atau masanya terkontrol. Nah, apa itu? Jadi kita sudah tahu sistem itu apa, yaitu suatu daerah yang akan kita amati, ya proses termodinamikanya. Nah, untuk kontrol atau untuk closed system ini atau control mesh ini tidak ada massa yang keluar maupun massa yang masuk. Jadi, contoh misal kita punya botol air minum gitu ya, terdapat air di situ, maka airnya tidak keluar, tidak ada air yang keluar, tidak ada air yang masuk. Jadi tetap dalam sistem tersebut. Itu kita sebut sebagai closed system. Namun, energi itu bisa masuk, bisa keluar. Artinya apa? Ketika air di dalam botol itu kita panaskan, ya, contohnya, nah itu ada energi panas yang masuk ke dalam botol untuk memanaskan air tersebut. Ataupun kalau kita dinginkan, ya, berarti ada energi yang keluar dari botol ke lingkungan. Cuma massa dalam botol tersebut, massa air dalam botol tersebut, yaitu konstan. Makanya kita sebut sebagai kontrol mass. Oke, nah ini tadi contohnya yang saya contohkan, ya misalnya ada sebuah gas dalam silinder, di dalam sistem ini, ya kita panaskan, massa gasnya tetap 2 kilo, namun volumenya berubah karena ada energi yang masuk ke dalam sistem yang membuat pertumbuhan volume atau perubahan volume. Lalu selain itu ada juga yang kita sebut sebagai open system ya. Jadi kalau closed system itu tidak ada massa yang masuk dan tidak ada yang massa yang keluar. Kalau open system ini ada massa yang masuk dan ada massa yang keluar sehingga volumenya itu terkontrol atau volumenya biasanya tetap.
Nah, contohnya pada ini misalnya ada sebuah nozzle ya, sebelah kirinya ini adalah inputnya, sebelah kanan ini adalah outputnya dari sebuah aliran ya. Nah, namun kita buat sistem seperti ini untuk menganalisis proses termodinamikanya. Nah, bisa kita lihat dari aliran tersebut tentunya akan ada massa yang masuk ke dalam sistem dan akan ada massa yang keluar ke dalam dari sistem seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin saya akan tanya. Jadi kira-kira dalam contoh sehari-hari, eh, open system itu apa kira-kira yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang biasa kalian pakai dalam sehari-hari misalnya. Kalau mandi gitu ya, kita mungkin di kamar mandi bisa kita lihat ada apa di sana, di open system itu. Ada yang tahu? Silakan. Shower. Ada shower. Nah, di shower itu atau kita ngisi ember misalnya itu kan juga termasuk open system ya. Kita ngisi ember, airnya masa airnya bertambah, tapi juga bisa berkurang karena misal bocor atau tumpah dan seterusnya. Eh, oke, kita lanjutkan. Nah, dalam proses termodinamika ya, itu juga ada yang namanya state dan equilibrium. Nah, state ini apa? Equilibrium ini apa? Ya, kita coba lihat. Jadi state atau sebuah kondisi ya, bahasa Indonesianya kondisi ya, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh sistem tersebut ya. Misalnya state 1 atau kondisi 1 ini masanya 2 kg, temperaturnya 20 derajat Celcius, volumenya 1,5 meter kubik. Lalu pada kondisi kedua dia berubah menjadi kondisi kedua ya, masanya tetap 2 kg karena ini sebelum saya lanjut saya tanya dulu ini open system atau closed system? Ada yang bisa? Dari Masuknya Closed ke system. closed system ya. Nah, jadi sudah paham ya bedanya antara closed system dan open system. Nah, ini pada kondisi kedua ya sifatnya berubah atau kondisinya berubah di mana volumenya dia bertambah menjadi 2,5 meter kubik. Seperti itu ya, paham ya? Nah, lalu apa yang disebut dengan equilibrium ya? Equilibrium itu dalam bahasa Indonesianya setimbang. Jadi kondisinya setimbang. Kalau state ini tadi kan kondisi, nah equilibrium ini adalah kelanjutannya kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya equilibrium. Artinya kondisinya setimbang. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya pada kondisi mulanya, pada kondisi awalnya ada sebuah sistem dengan distribusi temperatur yang berbeda-beda. Misalnya di sebelah sini 20 derajat Celcius, di sini 42 derajat Celcius, dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, ya, sistem tersebut menjadi timbang atau equilibrium, di mana temperaturnya di dalam sistem tersebut merata atau seimbang atau sama semua, yaitu adalah 32 derajat Celcius dalam contoh ini. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan kondisi equilibrium. Nah, dalam kondisi equilibrium ini, di dalam termodinamika tentunya akan ada kondisi equilibrium untuk temperatur yang kita sebut sebagai thermal equilibrium, lalu untuk mechanical atau sebuah pergerakan, sebuah movement ya, itu kita sebut sebagai mechanical equilibrium. Contohnya adalah misal kita berkendara naik motor dengan kecepatan konstan dari rumah ke UGM gitu ya, dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, ketika tidak ada perubahan kecepatan tersebut ya, maka kita sebut sebagai mechanical equilibrium karena berhubungan dengan pergerakan. Lalu ada fasa equilibrium atau kesetimbangan fasa ya. Maka di sini kita tahu ya, misalnya air fasanya ada dua atau ada tiga, cair, padat, dan gas. Nah, ketika dalam sebuah sistem misalnya cair semua, berarti dia kondisinya setimbang atau equilibrium dengan fasenya cair. Lalu ada chemical equilibrium. Nah, di sini misal kita punya garam dan air dengan dua komposisi kimia yang berbeda, ketika kita aduk ya, lalu kita campur, kita diamkan, maka dia akan setimbang. Maka di setiap titik atau di sistem tersebut ya, komposisi kimianya sama semua, yaitu larutan garam di dalam air. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk zero law itu termasuk equilibrium nggak ya?
Gimana? Kalau untuk zeroth law itu termasuk equilibrium nggak ya? Ya, itu juga termasuk equilibrium, zeroth law. Apa yang Anda ketahui tentang zeroth law? Ini pertanyaan menarik ini, karena saya tidak menyebutkan zeroth law di pembahasan sebelumnya. Saya hanya menyebutkan hukum termodinamika satu dan hukum termodinamika 2. Nah, apa yang Anda ketahui tentang hukum termodinamika nol ini? Coba Mbak Mbak Payaza. Kalau yang saya tahu, zeroth law itu melibatkan dua atau tiga fluid ya kalau nggak salah. Ya, jadi melibatkan tidak hanya fluid ya, melibatkan lebih dari satu eh, molekul atau kompon gitu ya. Misal contohnya besi dan aluminium ya, itu kan pada besi padat dan aluminium padat kalau kita taruh di sebuah sistem ya, itu kan seiring berjalannya waktu dia tidak akan pernah melebur ya, dia tetap besi dan aluminium dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini kita lihat kesetimbangan apa yang didapatkan dari kedua benda tersebut, karena kesetimbangan chemical tidak mungkin ya, kesetimbangan fasa mungkin juga tidak mungkin, misalnya besi dan air itu juga tidak mungkin ya. Nah, tapi yang bisa kita lihat di sini adalah bisa terjadinya kesetimbangan termal atau panas. Betul? Jadi misalnya besi dengan temperatur 100 derajat gitu ya, kita taruh di dalam gelas air dengan temperatur 20 derajat, dengan berjalannya waktu misal 30 menit, maka temperatur besi dan temperatur airnya akan sama-sama 25 derajat misalnya. Nah, itu kita bisa katakan sebagai kesetimbangan juga. Namun secara spesifik yang setimbang adalah temperaturnya atau thermal equilibrium. Seperti itu, Mbak. Jadi ya zeroth law termodinamik itu juga bisa dalam kondisi equilibrium, walaupun komponennya berbeda atau bendanya berbeda atau fasanya juga berbeda. Seperti itu. Eh, Sampai sini ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau untuk zeroth law sendiri itu kan setahu saya itu ditemukannya setelah hukum ketiga termo. Nah, tapi kenapa dia disebut sebagai hukum nol? Kenapa disebut sebagai hukum nol? Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Eh, nah itu harus saya lihat dulu. Untuk saat ini saya tidak bisa menjawab, tapi bagus sekali pertanyaannya. Nanti kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, nanti eh, teman-teman juga bisa mencari kenapa kok dikatakan zero law atau hukum termodinamika nol gitu ya. Dan itu munculnya malah setelah ada hukum satu, ada hukum dua, dan ada hukum tiga seperti yang dikatakan Mbak Fayaza ini. Nah, ini menarik sekali. Baik, karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mbak Fayaza, nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Ini saya ada pertanyaan seperti ini. Ini menarik ini berkaitan dengan konservasi energi tadi ya. Jadi misal ada sebuah contoh nih, saya meletakkan sebuah kulkas di dalam ruangan tertutup ya. Ruangan ini terinsulasi secara sempurna, tidak ada energi atau panas yang bisa keluar maupun bisa masuk dari ruangan ini ya. Lalu kulkas ini saya buka pintunya, kira-kira apa yang terjadi? Apakah ruangannya ini yang misalnya awal mulanya ruangan ini temperaturnya 25 derajat Celcius, sedangkan temperatur kulkas kita katakan minus 10 derajat Celcius gitu ya. Nah, dalam kasus ini kira-kira suhu ruangan ini akan mendingin ya seperti suhu kulkas seiring berjalannya waktu atau seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Fayaza. Kemungkinan ruangannya juga bakal menyesuaikan Jadi akan karena mendingin bakal mencari titik equilibrium. equilibrium ya. Jadi kata kuncinya equilibrium itu ya. Nah, namun apakah temperaturnya sama dengan temperatur kulkas atau ada temperatur tertentu? Sepertinya tidak akan sama dengan temperatur kulkas. Mungkin akan lebih tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah temperaturnya akan naik terus atau konstan sampai waktu yang tidak terbatas? Konstan sampai waktu yang tidak terbatas. Konstan sampai waktu yang tidak terbatas. Kita ingat lagi tadi konversi energi atau konservasi energi.
Tidak ada energi yang keluar, tidak ada energi yang diciptakan, tidak ada energi yang bisa musnah gitu ya. Terus ini tadi pertanyaan saya kan ruangan ini insulasinya sangat bagus, jadi tidak ada energi yang bisa keluar ke lingkungan atau tidak ada energi yang bisa masuk ke dalam lingkungan. Satu-satunya energi yang bisa masuk adalah kita lihat ini, kulkas itu kan bisa nyala karena ada listrik ya. Nah, listrik itu kan juga energi ya, betul ya? Nah, berarti apa? Ada energi yang masuk ke dalam sistem ini, ya. Berarti apa? Dan energinya ini konstan ya, masuknya konstan, dia masuk terus gitu ya, bertambah terus. Berarti ya kemungkinan temperaturnya dengan berjalan waktu yang sangat lama, maka temperatur ruangan ini kemungkinan akan tidak kemungkinan lagi sih pasti akan naik karena ada energi listrik yang terus konstan masuk ke dalam sistem. Nah, energi listrik ini kan tentunya harus terkonversi menjadi sesuatu ya kan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus teliti menganalisis sebuah kejadian dalam sistem tersebut. Kita harus tahu mana saja energi yang masuk, mana saja energi yang keluar. Seperti itu ya. Baik, dengan kuis ini maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat sore.